Shalom. Pada malam hari ini, saudaraku yang terkasih, kita kembali berjumpa melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami semuanya. Kami dapat dalam keadaan sehat sampai malam ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengar renungan dan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kami, agar kami dapat selalu memuliakan dan memuji nama-Mu. Begitupun lagu pujian yang kami perdengarkan, kiranya menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Ya Tuhan, segala kehidupan kami, Tuhanlah yang menyertai kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus si pormahan, au biru nado, Yesus gok di horohaku, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, Yesus gok di horohaku, saihu tonoku ho, jupa masa sori mago, tungpangapul hogogo, ia bogas mi huida, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, ia bogas mi huida, saihu tonoku ho. Yang menjadi renungan kita malam ini, saya ambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22a. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah hidup dan mati dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan demikian. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Demikian juga halnya Rasul Paulus ketika menulis surat ke jemaat yang ada di Filipi. Ketika ia berada dalam penjara, ia tidak pernah tahu
keadaannya yang kemudian akan selamat? Ataukah harus mati di penjara? Tetapi bagi Paulus, baik mati maupun hidup sama baiknya. Paulus dapat memiliki keyakinan seperti itu setelah dijumpai Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, sehingga membuat hidupnya berubah total. Sejak itu, Paulus menjadi pengikut Yesus yang sangat giat memberitakan Injil, sekalipun ia harus menghadapi banyak penolakan dan bahaya yang mengakibatkan Paulus pernah disiksa, dipenjara, diadu dengan binatang buas, sakit, dan sebagainya. Paulus tidak pernah mundur, karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup untuk Kristus bukan hanya memberitakan Injil secara verbal, juga mencakup seluruh hidup yang ditujukan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama, sebagai bentuk tanggung jawab iman kepada Tuhan. Begitupun kita sebagai umatnya yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan mampu mengembangkan kemampuan kita sepenuhnya, dan semuanya kita tujukan untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita hidup untuk Kristus, dan kalau mati menjadi keuntungan. Kita mengetahui bersama bahwa dengan kematianlah kita dapat bertemu dengan Yesus dan hidup bersamanya di surga. Oleh sebab itu, bertemu muka dengan Kristus dan hidup bersama Dia untuk selamanya di surga. Dengan demikian, mati dalam Kristus menjadi keuntungan yang tidak perlu kita khawatirkan. Saudaraku seiman, dalam pembahasan nats renungan kita ini, lebih dalam kita akan menemukan alasan yang kuat mengapa Paulus dan bagi kita juga untuk tetap dapat bersukacita ketika menghadapi tekanan dan pergumulan hidup. Jawabnya hanya satu, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus memberikan penjelasannya, walaupun dirinya dalam tekanan, dia mempunyai kerinduan yang terdalam, yaitu kerinduan ingin secepatnya untuk diam bersama-sama dengan Kristus. Dan dia juga merindukan ataupun mengharapkan jika boleh hidup lebih lama lagi, supaya buah pelayanannya semakin banyak lagi orang-orang yang diterangi oleh Injil Kristus. Namun, bagaimanapun keinginan itu semuanya berpulang kepada Tuhan juga. Hidup kita adalah di tangan Tuhan. Jika kita mati, maka itu adalah jalan terbaik untuk kita dapat bersama dengan Tuhan berjumpa muka dengan muka yang kita sembah selama ini di dunia ini. Tetapi jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, itu berarti Tuhan masih mengharapkan ada buah iman kita yang nyata dalam kehidupan kita di dunia ini.
maka kita sudah dapat menemukan jawabannya. Mengapa sukacita itu terpancar sekalipun penderitaan dan pergumulan itu menerpa kehidupan kita, bahwa tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Jika Kristus hidup dalam diri kita, maka tidak ada lagi ketakutan. Sebagaimana Paulus menuliskan dalam Roma 14 ayat 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sehingga, jika dalam doa dan permohonan kita untuk umur yang panjang dalam kehidupan kita di dunia ini, itu artinya kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan supaya kita memperlihatkan buah iman kita di dunia ini, bukan karena kita takut mati. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana kami telah mengingatkan kami sebagai manusia yang percaya kepadamu, agar hidup kami, mati ataupun hidup, tetap di dalam Kristus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhanlah yang selalu menjagai kami. Di dalam perjalanan hidup kami ini ya Tuhan, Tuhanlah yang campur tangan, agar kami tidak takut dan tidak khawatir akan masa depan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin.